berikutnya kita akan masuk ke presentasi yang kedua, yaitu tembakau ya, tembakau gorila ya. Silahkan untuk kelompok kedua untuk bisa menyampaikan materinya ya. Waktu dipersilahkan. Baik Pak, terima kasih. Akan segera saya share screen kan. Oke, Baik, sudah Safa. tampak, sudah tampak. Oke, silahkan Mas. Baik, selamat siang Bapak Yosef dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tembakau gorila. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Francisca Dwi Art dari Pendidikan Fisika, yang kedua ada Flora Andrea dari Pendidikan Fisika, yang ketiga ada Cikarana Valentin dari Pendidikan Fisika, yang keempat ada Hardiani Thomas dari Pendidikan Biologi, lalu ada saya Ercansa Pemarani dari Pendidikan Biologi, ada Christina Fania Sekar dari Pendidikan Biologi, Veronica Dionita dari Pendidikan Biologi, dan yang terakhir ada Kandi Hativina dari Pendidikan Biologi. Berikut merupakan poin-poin yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Next. Yang pertama yaitu terkait penyalahgunaan. Jadi latar belakang dari orang yang menggunakan atau menyalahgunakan tembakau gorila ini itu pada dasarnya itu berbeda-beda. Kami menggolongkannya menjadi 3 alasan. Yang pertama itu ingin mencoba-coba, yang kedua itu sudah berniat menyalahgunakannya untuk mendapatkan kesenangan belaka karena berbagai permasalahan yang dihadapinya. Dengan kata lain, sebagai sebuah pelarian dari masalah hidupnya. Lalu yang terakhir itu ada ingin mendapatkan sensasi lebih, di mana biasanya orang yang menyalahgunakan ini rata-rata itu memiliki latar belakang sudah mengkonsumsi alkohol ataupun merupakan perokok aktif. Maka dari itu ingin mendapatkan sensasi yang lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang kedua itu adalah cara penyalahgunaan tembakau gorila. Mengenai cara penyalahgunaan tembakau gorila ini dikarenakan oleh komposisi dari tembakau gorila itu sendiri yang mengandung ganja sintetis dengan jenis 5-fluoro-ADP, di mana senyawa ini termasuk dalam narkotika jenis 1 nomor 95. Senyawa ini memiliki komponen utama bernama kanabinoid, di mana senyawa ini dirancang untuk meniru efek THC atau tetrahydrocannabinol, dan senyawa kanabinoid ini mampu untuk menarget reseptor 1 tipe kanabinoid atau bisa disingkat CB1R dalam otak. Senyawa ini juga menjadi biang keladi atas efek psikoaktif THC dari penggunaan ganja itu sendiri, dari penggunaan ganja. Jadi semacam kayak meniru efeknya begitu. Mungkin rekan saya Vero DC akan menambahi. Baik, saya akan melanjutkan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, di mana penyalahgunaan dari tembakau gorila ini dapat dilihat berdasarkan dari kandungan yang ada di dalamnya. Memang secara umum tembakau gorila ini merupakan sejenis tembakau seperti biasa, hanya saja yang membedakan yaitu terdapat campuran ganja sintesis dengan jenis 5-fluoro-ADP. Nah, di mana senyawa tersebut apabila dikonsumsi itu akan memberikan efek yang mirip seperti seseorang yang mengkonsumsi ganja. Oleh karena itu, berdasarkan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, tembakau gorila ini digolongkan ke dalam narkotika golongan 1, di mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa narkotika golongan 1 ini merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan, sehingga seseorang yang melakukan penyalahgunaan tembakau gorila ini dapat diproses secara hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Nah, untuk cara penggunaan dari tembakau gorila ini sendiri itu kebanyakan masyarakat itu menggunakannya seperti halnya merokok seperti biasa begitu. Jadi tembakau ini dilinting menggunakan kertas begitu, kemudian dibakar dan dihisap seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan.
Baik, terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang lokasi atau di mana saja terjadinya penyalahgunaan tembakau gorila. Nah, penyalahgunaan narkoba terjadi di masyarakat pada umum, terutama masyarakat yang berada di perkotaan sekitar jalan lintas di kota-kota besar seperti di Jawa dan Sumatera. Kemudian, penyalahgunaan jenis tembakau gorila juga terjadi di kawasan perindustrian, yang penggunanya adalah pekerja-pekerja industri magang yang masih kos dan melakukan penyalahgunaannya di kos atau di tempat-tempat tongkrongan kaula muda. Kemudian pada 2016, banyak 22% pengguna narkoba termasuk tembakau gorila berada di lingkungan industri pendidikan, yaitu di kalangan pelajar dan mahasiswa di kota besar. Tembakau gorila mulai masuk ke Indonesia kisaran tahun 2007, sehingga konsumen tembakau tersebut bukan hanya kalangan orang tua saja, melainkan juga remaja. Mulai dari mahasiswa, SMA, dan SMP terlibat dalam penggunaan jenis narkoba tersebut. Nah, sebagai informasi tambahan, Kepala BNN menginformasikan bahwa peredaran jenis narkoba tembakau gorila pernah berkembang pesat di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Mengingat kawasan ini merupakan kawasan lintas antara Tangerang dan Jakarta, dan sebagainya, dan sebagian warganya adalah mahasiswa sebagai pusat pendidikan. Next. Nah, penyebaran narkoba jenis tembakau gorila semakin menyebar di berbagai daerah karena perkembangan teknologi saat ini, sehingga pemasarannya dapat dilakukan secara online melalui Instagram ataupun Facebook, sehingga membuat beberapa masyarakat dengan mudah mendapatkan narkoba jenis ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dampak negatif dari penyalahgunaan tembakau gorila. Seperti yang sudah kita tahu, tembakau gorila ini mengandung beberapa bahan kimia yang biasa disebut dengan cannabinoids. Kandungan bahan kimia ini dapat memicu efek yang ditimbulkan oleh penggunanya seperti delusi paranoid atau ketakutan dan curiga yang berlebihan, rasa kaku seperti ditimpa gorila, menimbulkan perilaku agresif, memicu halusinasi, mual, kejang-kejang, koma, dan yang lebih parah bisa menimbulkan kematian. Yang selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak dari tembakau gorila jika digunakan dalam jangka panjang. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang efek jangka panjang. Next. Nah, efek jangka panjang yang berdampak pada kesehatan sendiri, yang pertama yaitu kerusakan pada paru-paru. Jadi asap yang dihasilkan dari tembakau gorila ini bersifat oksidatif, di mana dapat menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian yang kedua, putus obat, di mana ini menimbulkan efek sakau. Kemudian menurunkan kinerja otak, di mana tembakau gorila ini akan menyebabkan kerusakan saraf otak yang bersifat irreversibel. Kemudian yang terakhir dapat juga merusak ginjal, karena yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi bahwa tembakau gorila ini banyak mengandung senyawa sintesis di dalamnya. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, upaya penanggulangan dari penyalahgunaan tembakau gorila. Karena digolongkan sebagai narkotika, tepatnya narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila, tembakau gorila ini dalam upaya penanggulangan dari penyalahgunaannya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, salah satunya adalah perlu adanya peranan pihak kepolisian serta kerjasama dengan instansi terkait seperti kejaksaan dan kehakiman yang nantinya memutuskan penetapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan tembakau gorila ini sesuai dengan undang-undang tentang narkotika. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain, upaya yang pertama yaitu upaya penanggulangan secara preemptif. Dilakukan dengan cara persuasif seperti membuat spanduk di lapangan atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan edukatif yang bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan terhadap tembakau gorila ini. Yang kedua, upaya penanggulangan secara preventif dilakukan dengan mengadakan penyuluhan razia ke tempat-tempat hiburan dan sejenisnya yang memungkinkan terjadinya perdagangan narkotika jenis tembakau gorila ini. Upaya penanggulangan yang ketiga yaitu upaya penanggulangan secara represif, yaitu dengan tindak penegakan hukum yang dilakukan ketika upaya preemptif dan upaya preventif tidak berhasil dilakukan. Dan
Selain itu, upaya penanggulangan yang lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan rehabilitasi kepada pengguna narkotika golongan 1 dengan jenis tembakau gorila sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Selain 4 upaya ini, peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga sangat dibutuhkan, sebagaimana tertuang dalam Bab 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, jadi dari hasil presentasi kami menyimpulkan bahwa tembakau gorila mengandung 5 fluoro-ABD. Kemudian, tembakau gorila memberikan efek pada tubuh berupa euforia, delusi paranoid, rasa kaku, agresif, dan halusinasi. Untuk tempat peredarannya sendiri, tembakau gorila itu beredar di sekitar kota besar, di kalangan remaja, sampai ke kalangan mahasiswa dan dewasa. Nah, selain itu, tembakau gorila juga dinaungi oleh hukum tentang upaya penanggulangan penyalahgunaan tembakau gorila tersendiri, itu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menulis naskah atau makalah tentang tembakau gorila. Nah, teman-teman, sebelumnya kami ada sebuah fun game yang bernama Word Search. Jadi, selama presentasi tadi, semoga teman-teman memperhatikan. Nah, di sini nanti ada 15 kata kunci yang sudah kami jelaskan selama PPT. Mungkin selama kami berpresentasi, mungkin dari teman-teman saya bisa bantu share link di grup di chat, biar hitung-hitung kita refreshing tentang tembakau gorila gitu. Nah itu, terima kasih Vina. Itu nanti ada sekitar 15 kata kunci yang kami siapkan dalam durasi 10 menit. Silakan teman-teman coba. Okay. Thank you dari kami. Terima kasih dari kami. Kelompok 7 undur. Terima kasih. Ini dikerjakan dulu sekarang apa nanti? Bebas Pak. Mau sekarang ya monggo, mau nanti ya monggo. Oh gitu. Ya. Oh gimana? Buat fun-fun aja Pak. Oh buat fun-fun aja ya. Oke ya, sambil nanti mau dikerjakan boleh ya. Oke silahkan, kalau ada yang mau menjawab dulu silahkan ya. So, teman-teman kelompok yang tidak presentasi silahkan untuk bermain dulu juga tidak apa-apa, tapi silahkan untuk kelompok presentasi untuk mulai menjawab beberapa pertanyaan yang sudah mulai muncul. Sudah 3 sih ya. Mungkin kelompok ya teman-teman yang lain silahkan untuk bertanya juga boleh, silahkan. Baik, Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Eunika Irening Tiastuti. Kenapa disebut tembakau gorila? Kemudian apakah tembakau ini sama dengan tembakau biasa yang ada pada rokok?
Jika berbeda, apa yang membedakan dan bagaimana orang awam dapat membedakannya. Nah, jadi mengapa tembakau ini disebut tembakau gorila? Karena berdasarkan dari yang sudah disampaikan tadi, ketika seseorang mengkonsumsi tembakau gorila ini tuh akan terasa efek seperti ditimpa gorila seperti itu. Maka dari itu disebutnya itu sebagai tembakau gorila. Kemudian apakah tembakau ini sama dengan tembakau biasa yang ada pada rokok? Jawabannya untuk tembakaunya itu kurang lebih sama, hanya yang membedakan pada tembakau gorila ini itu dicampur atau disemprotkan dengan ganja sintetis dengan jenis 5-fluoro-ADB tadi. Nah, sehingga selain dari ganja sintesis itu juga tembakau gorila ini juga masih terdapat campuran senyawa-senyawa kimia yang lainnya seperti itu. Maka dari itu tembakau gorila ini berbeda dari tembakau pada rokok umumnya. Kemudian bagaimana cara membedakannya? Untuk cara membedakannya sendiri itu dapat dilihat dari cara peredarannya, karena sejauh yang kami tahu tembakau gorila ini tuh biasanya diedarkan tanpa merek begitu. Jadi hanya diedarkan juga pasti tidak secara umum karena ini kan barang terlarang seperti itu. Jadi bagi seseorang yang ingin membeli tembakau juga bisa lebih selektif dan bisa lebih menanyakan terkait asal-usul dari tembakau itu sendiri. Mungkin dari kami seperti itu. Apakah Suaranya hilang ya. Pak, saya ingin mencoba menjawab Ya, silakan. pertanyaan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Yosef mengenai lebih dahsyat mana efeknya antara ganja dan tembakau gorila. Dari artikel yang saya baca, untuk efeknya itu dari pengakuan orang-orang yang sudah memakai lebih dahsyat tembakau gorila. Karena beberapa dari mereka yang sudah menggunakan itu memiliki efek yang sudah diucapkan tadi, tubuhnya tuh terasa kaku seperti tertimpa gorila, lalu ada yang kejang, muntah, dan efek dari penggunaan tembakau gorila ini tuh dalam satu sedotan itu langsung bahasa lainnya langsung naik gitu loh Pak. Jadi lebih cepat efeknya terasa di tubuh, dan klimaksnya itu dirasakan 1 menit setelah upaya penghisapan. Seperti itu Pak. Oke. Oke, silakan. Lanjut lagi. Baik Pak, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Griselda mengenai efek THC. Nah, ini efek THC ini merupakan akan menyebabkan efek relaksasi dari tubuh manusia itu sendiri. Jadi lebih rileks tubuhnya, mengurangi rasa nyeri. Seperti kalau teman-teman lihat di film perang itu ada morfin, nah itu ada mengurangi efek rasa nyeri juga, lalu meningkatkan efek nafsu makan. Dan juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Saudari Pina juga, langsung naik itu juga termasuk. Mungkin jelas dari Griselda. Saya ini mainnya belum selesai. Nggak apa-apa Pak, silakan dilanjut monggo. Baru bener dapat 11 ini. Yuk lanjut Pak. dulu nih sambil saya coba mencari kata-kata ya. Iya Pak, diagonal, vertikal, horizontal. Oh, diagonal Pak. boleh? Boleh, ada Pak. Oh, saya belum lihat saya diagonalnya. Oke ya. Diagonal ya angel rek. Oke, silakan teman-teman, jadi jawab. Saya sambil memantau kalian, saya juga sambil iseng-iseng lihat ini.
Susah juga ya. Oke, silahkan. Teman-teman ada yang sudah dapat 15 belum? Atau sudah ada yang dapat 15 belum? Oke. Ini ada yang pertanyaan lagi nih. Oh, secara online. Nah, ini bagaimana nih secara online nih? Silahkan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak ya Pak yang Oh ya, terkait boleh. apa peredaran tembakau gorila ini Di banyak pekerja. ada di lingkungan industri, pekerja industri. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca dan beberapa berita yang saya baca, bahwasanya kalau di pekerja-pekerja industri kan itu yang khususnya yang pekerja yang berat ya Pak, kayak misalnya dia di industri yang benar-benar memforsir tenaga seperti itu Pak. Jadi Contohnya apa mereka itu? kan Contohnya apa? mungkin kayak di ini Pak, PT yang mungkin ada di eh, eh, bagian yang apa ya Pak, bekerja langsung dengan tenaganya gitu loh Pak. Kayak misalnya di industri pembuatan ban misalnya kan kayak bekerja langsung dengan mesin, terus mungkin dia lelah secara fisik seperti itu Pak. Nah, jadi para pekerja tersebut tuh kayak dia tuh pertama lelah fisik, kemudian dia stres, sehingga mereka tuh mengalami mungkin kesulitan tidur dan apa ya Pak, kayak membutuhkan sesuatu yang menyebabkan pikirannya itu tenang seperti itu Pak. Jadi mereka mengonsumsi salah satu narkotika ini berupa tembakau gorila untuk mendapatkan efek seperti halusinasi atau melayang. Dan kalau misalnya mereka sudah mengonsumsi tembakau gorila itu mereka kayak merasa, pekerja industri itu kayak merasa tenang gitu Pak. Jadi mereka bisa istirahat cukup. Terus pas mereka sudah melewati masa-masa halusinasi dan masa efek dari si tembakau gorila tersebut, ketika bangun mereka kayak merasa ada energi baru untuk melanjutkan aktivitas di tempat bekerjanya seperti itu Pak. Oh, jadi yang pekerja industri yang berat itu contoh realnya apa? Contoh realnya kira-kira apa? Yang ada dari referensi. Kan tadi Kalau kan dari normatif ya tadi ya. Kira-kira yang dari referensi ada nggak apa? Kalau dari referensi yang saya baca tuh kayak pekerja industri yang di ini Pak, PT-PT yang mungkin lemburnya sampai hampir jam lebih dari kerjanya overloaded. Ya, seperti itu Pak. Oke. Oke, silahkan yang lain. Masih ada pertanyaan nggak? Oke. Saya kayaknya menyerah nih sampai 13 tok ini. 15 ya Mas ya? Iya Pak, untuk sementara bentar Pak, saya refresh dulu hasilnya. 13 ya. Tapi saya belum selesai, masih 0,40 detik lagi. Untuk sementara masih dipimpin atas nama Cerin dengan skor 15, waktunya 6 menit 19 detik. Lalu ada Putri, skor 14, waktunya sisa 2 menit 26 detik. Bukan sisa ding, waktu pengerjaannya. Lalu ada Pipiu, skor 14, waktunya 4 menit 3 detik. Lalu ada teman-teman yang lain. Wih, mantap. Gak bisa saya menyerah guys. 13. Oke, baik, terima kasih untuk gamenya ya. Oke, saya hanya cari 13 ya. Kurang 2 apa ya? Nggak ada kuncinya ini. Ada Pak, coba dicek. Di mana? Reveal nanti. Show answer. Oh, THC-nya nggak ketahuan sama represif. Oke, terima kasih ya. Oke, masih adakah teman-teman yang mau ditanyakan?
Saya rasa ini bentuk sintesis ya, yang namanya bentuk sintesis pasti lebih dahsyat. Ini pasti ya. Karena namanya bentuk sintesis kalau dibandingkan dengan ganja, ini pasti yang namanya sintesis itu pasti lebih dahsyat efeknya, tapi juga resikonya lebih tinggi. Betulkah begitu? Untuk kelompok ini? Untuk kelompok ini bagaimana? Apakah resikonya berarti juga lebih dahsyat? Kalau menurut kami resikonya juga lebih tinggi daripada yang tembakau pada umumnya, Pak. Ganja tuh. Iya, ganja maksudnya. Dengan ganja. Kalau ini kan tembakau gorila itu kan ganja sintesis tuh. Berarti namanya produk sintesis itu kemungkinan akan memiliki efek yang lebih dahsyat, tapi juga pasti resikonya juga lebih tinggi sampai kerusakan ginjal dan sebagainya tadi. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi kah? Silahkan. Tidak ada? Oke, kalau demikian kita close dulu untuk presentasi tembakau gorila sampai saat ini.